Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Perdana Putra NIM 2107426. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu dari mekanisme dan metode pengendalian dan pencegahan korosi. Sebelumnya kita harus mengerti apa itu dari pengertian korosi. Korosi adalah sesuatu yang teramat berbahaya baik secara langsung ataupun tidak langsung pada bidang industri minyak juga gas. Proses dari korosi adalah terjadinya suatu masalah yang penting dan perlu diperhatikan karena terjadi suatu dampak akibat dari korosi yang demikian cukup besar. Contohnya pada bidang industri minyak dan juga gas melalui pengeboran menuju platform proses, maka dapat menimbulkan kerusakan atau demek dan kebocoran yang terjadi melalui pipa tersebut. Ini adalah selanjutnya, yaitu memahami korosi pada logam. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi antara logam dan lingkungan yang bersifat korosif, yaitu lingkungan yang lembab mengandung uap air dan mengindikasi atau dan diinduksikan oleh adanya gas O2, CO2 atau H2S. Korosi dapat juga terjadi akibat suhu tinggi. Korosi pada logam dapat juga dipandang sebagai proses pengembalian logam ke keadaan asal, yaitu biji logam. Misalnya korosi pada besi menjadi besi oksida atau besi karbonat. Itulah korosi yang terjadi pada logam. Korosi atau perkaratan sangat lazim terjadi pada besi. Besi merupakan logam yang mudah berkarat. Karat besi merupakan zat yang dihasilkan pada peristiwa korosi, yaitu berupa zat padat berwarna coklat kemerah-merahan yang bersifat rapuh serta berpori. Rumus kimia dari karat besi adalah Fe2O3 kali H2O. Bila dibiarkan lama-kelamaan, besi akan habis menjadi karat. Peristiwa korosi sendiri merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan di mana reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik bagian tertentu dari besi berlaku sebagai katup negatif elektroda negatif anoda, sementara bagian yang lain sebagai katup positif elektroda positif dan katoda. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Itulah alur dari terjadinya korosi. Ini adalah contoh dari besi atau rantai yang terjadi korosi atau pengikisan atau pelapukan besi yang disebabkan oleh suhu atau faktor yang ada pada di sekitar lingkungannya yang menyebabkan timbulnya korosi. Mekanisme proses terjadinya korosi pada besi. Untuk dapat mengendalikan korosi tentu harus memahami bagaimana cara mekanisme korosi pada besi. Korosi tergolong proses elektrokimia. Di sini terdapat endapan karat. Kita lihat dari PPT yang saya buat ini, Fe2O3 NH2O, udara O2, selanjutnya Fe2 plus Aq, dan pembantunya yaitu melalui air. Daerah katodik
reaksi di katode O2 tambah 4H2H plus tambah 4 sama dengan 2HO. 2H2O. O2 tambah 2H2O tambah 4 sama dengan 40 H-. Itu reaksi anode pada Fe sama dengan S Fe2 plus tambah 2 besi. Besi memiliki permukaan tidak halus akibat korosi. Besi memiliki permukaan tidak halus akibat komposisi yang tidak sempurna. Juga akibat perbedaan tegangan permukaan yang menimbulkan potensial pada daerah tertentu lebih tinggi dari daerah lainnya. Pada daerah anodik, daerah permukaan yang bersentuhan dengan air, terjadi pelarutan atom-atom besi disertai pelepasan elektron membentuk ion Fe2 plus yang larut dalam air. Macam-macam bentuk korosi yang terjadi pada logam maupun uniform mineral corrosion, korosi menyeluruh atau seluruh logam maupun yang berkaitan dengan logam yang mengalami korosi secara menyeluruh. Di sini dapat kita lihat ini adalah sebuah kaleng yang sudah mengalami perkaratan atau korosi pengisian yang disebabkan oleh suhu maupun zat-zat yang menyebabkan terjadinya korosi. Pada korosi, jenis korosi menyeluruh seluruh permukaan logam yang terekspos dengan lingkungan korosi secara merata. Jenis korosi ini mengakibatkan rusaknya konstruksi secara total. Mekanisme uniform corrosion dengan distribusi seragam dari reaktan katodik atas seluruh permukaan logam yang terekspos pada lingkungan asam pH kurang dari 7 terjadi reduksi ion halogen, dan pada lingkungan biasa pH lebih dari 7 atau mineral pH sama dengan 7 terjadi reduksi oksigen. Kedua berlangsung secara seragam dan tidak ada lokasi preferensial atau lokasi untuk reaksi katodik atau anodik. Katoda dan anoda terletak secara acak dan pengertian dengan waktu hasil akhirnya adalah hilangnya, kurangnya, atau yang seragam pada dimensi. Ini adalah galvanic corrosion atau korosi galvanik. Ini terjadi pada logam yang berbentuk seperti baut. Ini korosi jenis ini banyak kita jumpai pada komponen atau konstruksi pembuatan jembatan atau dan lain-lain yang berhubungan dengan perbautan. Galvanic atau biometallic corrosion adalah jenis korosi yang terjadi ketika dua macam logam yang berbeda berkontak dengan secara langsung dalam media korosif. Mekanisme korosif galvanik atau korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan dengan langsung dalam elektronik yang sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia atau anodik menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Elektron elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut permukaan anoda kehilangan metal sehingga terbentuknya sumur karat atau surface attack atau disebut juga dengan serangan karat permukaan. Ini adalah contoh gambar mekanisme korosi galvanis.
Metode-metode yang dilakukan dalam pengendalian korosi ini adalah yang pertama menekan terjadinya reaksi kimia atau elektrokimia seperti reaksi anoda dan katoda. Mengisolasi logam dari lingkungannya, mengurangi ion hidrogen di dalam lingkungan yang dikenal dengan mineralisasi, mengurangi oksigen yang larut dalam air, mencegah kontak dari dua material yang tidak sejenis, memilih logam-logam yang memiliki unsur-unsur yang berdekatan, mencegah celah-celah atau menutup celah. Mengadakan proteksi atau katodik dengan menempelkan anoda umpan. Ini adalah selective latching corrosion. Ini adalah Graves corrosion, korosi celah. Korosi celah ini mengacu pada serangan lokal pada permukaan logam pada atau batasan langsung dengan kesenjangan atau celah antara dua permukaan bergabung. Kesenjangan atau celah dapat terbentuk antara dua logam atau logam terhadap korosi dan kerusakan. Ini adalah cara pengendalian korosi celah adalah sebagai berikut, di mana yang pertama hindari pemakaian sambungan paku keling atau baut, gunakan sambungan las, gunakan gasket non absorbing. Usahakan menghindari dari darah dengan aliran udara. Pitting corrosion atau korosi seumuran. Ini adalah contoh dan ini adalah diagram atau kandungan ion atau zat-zat yang ada pada pitting corrosion atau korosi seumuran. Korosi seumuran atau korosi lokal dari permukaan logam yang dibatasi pada satu titik atau area kecil dan membentukkan bentuk rongga. Korosi seumuran adalah salah satu bentuk yang paling merusak dari korosi lain. Mekanisme pitting corrosion untuk material bebas cacat atau korosi seumuran disebabkan oleh lingkungan kimia yang memungkinkan berisi spesies unsur kimia agresif seperti klorida. Klorida sangat merusak lapisan pasif oksida sehingga pitting dapat terjadi pada dudukan oksida. Lingkungan juga dapat mengatur pembedaan sel aerasi atau tetesan air pada permukaan. Juga dapat mengatur perbedaan dari tetesan air pada permukaan baja misalnya, dan pitting dapat dimulai dari lokasi anodik atau pusat tetesan air. Cara mengendalikan korosi seumuran adalah dengan cara yang pertama hindari permukaan logam dari goresan, kemudian perhalus permukaan logam, menghindari komposisi material dari berbagai jenis logam. Ini adalah intergranular corrosion. Cara pengendalian korosi batas butir adalah turunkan kadar karbon di bawah 0,03%, tambahkan paduan yang dapat mengikat karbon, pendinginan cepat dan temperatur tinggi, pelarutan karbida melalui pemanasan, hindari pengelasan. Ini adalah stress corrosion cracking atau SCC. Korosi retak tegangan atau SCC. Stress corrosion cracking adalah proses retak yang memerlukan aksi secara bersamaan dari bahan perusak karat dan berkelanjutan dengan tegangan tarik. Ini tidak termasuk pengurangan bagian yang korosi akibat gagal oleh patahan cepat. Hal ini juga termasuk intercrystalline atau transkristallin korosi yang dapat menghancurkan paduan tanpa tegangan yang dibiarkan atau tegangan sisa. Retak korosi tegangan dapat terjadi dalam kombinasi dengan pengetasan hidrogen.
Ini adalah gambar mekanisme korosi SCC. Cara pengendalian korosi lapangan adalah turunkan besarnya tegangan, turunkan tegangan sisa termal, kurangi beban luar atau perbesar area potong, penggunaan inhibitor. Ini adalah erosion corrosion. Erosion corrosion merupakan pada gabungan yang melibatkan erosi dari korosi di hadapan cairan atau mekanisme erosion corrosion efek mekanik aliran atau percepatan fluida kombinasikan dengan efek cairan korosif menyebabkan pencepatan hilangnya dari logam. Tahap awal melibatkan penghapusan mekanik film pelindung logam dan kemudian korosi logam telanjang oleh cairan korosif yang mengalir. Proses siklus ini sampai pelubangan komponen terjadi. Ini adalah gambar mekanisme korosi erosi. Sekian dari presentasi tentang apa itu korosi dan bagaimana cara mencegahnya dan jenis apa saja korosi pada logam. Sekian dan terima kasih.